Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Eh, di video kali ini saya ingin membahas atau memberitahu kepada kalian tentang penundaan cicilan bagi leasing dan bank. Ternyata di leasing itu prosesnya ribet, guys. Kayak seolah-olah supaya konsumen itu tidak mengajukan. Saya udah coba hubungi ke pihak leasingnya dan ternyata responnya kurang baik. Terus prosesnya ribet benernya. Yang pertama, saya disuruh foto mobil 6 titik. Nah, kayak gini, guys. 6 titik. Setelah itu saya harus gesek nomor mesin sama nomor rangka. Setelah itu harus ditempel di kertas HPS yang A4. Yang paling mencengangkan, setelah harus adanya foto 6 titik, terus gesek nomor mesin sama nomor rangka, saya harus ke kantornya, ke kantor leasingnya. Sedangkan posisi kantornya di Bandung, saya berada di Ciater, di Subang. Itu kan menempuh jarak sekitar kurang lebih 30 kiloan. Yang paling saya heran, sedangkan jalan Naripan itu ditutup oleh polisi, guys. Waktu itu ada pemberitahuan di WA kalau jalan Naripan Braga itu ditutup. Saya mau akses ke sananya gimana? Coba bayangin sama kalian. Nah, terus selain pengajuannya yang ribet, mending kalau kita hanya bayar bunganya saja. Ternyata kita kena admin 300.000, bayangin. Memang sih dari misalkan setoran kalian 4 juta, jadi kalian bayar setengahnya, berarti 2 juta. Nah, ditambah admin 300.000, bayangin. Jadi kita harus bayar 2.300.000. Saya bertanya-tanya, kok bukannya meringankan, justru malah membebankan, guys. Nah, si admin 300 tersebut itu cuma-cuma, guys. Jadi tetap nanti yang kesana yang dihitungnya yang 2 juta itu. Nah, nanti sisa pokoknya dibayar misalkan 2 bulan. Kalian 2 bulan. Totalnya setoran kalian misalkan 4 juta. Bayar 2 juta 1 bulan. Berarti 2 bulan 4 juta. Nah, nanti yang sisa 4 juta itu akan dibayar di akhir. Kalau itu sih memang masuk akal. Cuma yang saya nggak habis pikir, kita harus bayar lagi admin 300.000, bayangin. Saya kira sama kayak saudara saya yang pinjam
kebetulan ke Bank BRI. Saya kira sama seperti itu. Kalau Bank BRI sih benar-benar membantu, sangat membantu terus terang. Kalau BRI sih saudara saya, jadi kalau BRI, kalau pinjam ke BRI kan suka di begitu cair itu disimpan satu setoran buat di akhir. Nah, untuk kali ini karena keadaannya seperti ini, karena adanya virus corona, jadi pihak BRI untuk yang bulan April ini yang harusnya di akhir jadi dibayarkan di bulan April. Nah, setelah bulan April nanti kesananya Mei, selama 6 bulan, dari Mei sampai pokoknya 6 bulan dari Mei, kalian hanya membayar bunganya saja. Contoh, misalkan pinjaman kalian 1.200.000 misalkan. Nah, kalian misalkan bunganya dalam 1 bulan itu 200.000. Nah, kalian hanya membayar 200.000 per bulan selama 6 bulan. Kalau BRI seperti itu, guys. Enak lah, itu benar-benar membantu kita, guys. Terus terang sih saya kasihan juga melihat orang-orang yang hasilnya di daerah gitu ya, padahal nggak begitu terdampak sih di daerahnya, cuma kan tetap penanganan terus peraturannya kan disamain kayak yang di kota gitu, pemerintah seluruh Indonesia. Jadi kasihan buat pedagang gorengan, pedagang bakso, itu kan tutup total, guys, karena nggak ada yang beli. Dikarenakan kan anjuran pemerintah harus berdiam di rumah, jadi orang udah, mindset orang tuh udah takut lah. Padahal kalau untuk di daerah sih menurut saya bisa berjalan normal sih kalau di daerah, asal catatan jangan pernah menerima tamu dari luar kota. Seperti itu, guys. Ya, balik lagi ke pembicaraan pokok, guys, mengenai leasing. Yaitu dia, guys, jadi kalau ya terserah sih, itu kembali lagi ke pada konsumen masing-masing. Kalau misalkan mau benar-benar gak mampu untuk bayar, ya silahkan ikut prosedur peraturan leasing. Caranya yaitu dipoto 6 titik, foto mobil 6 titik, terus yang terakhir dipoto bersama konsumen sambil pegang KTP. Yang kedua, gosok nomor mesin. Yang ketiga, gosok nomor rangka dan ditempel di kertas HTS A4. Dan untuk proses pengajuannya ke leasingnya, kalian harus bawa fotokopi KTP suami istri. Fotokopi suami istri, ya itu doang, guys. Foto 6 titik, nomor rangka, nomor mesin, kertas A4, ditempel di kertas A4. Lalu kalian ke kantor leasingnya harus bawa fotokopi suami istri. Cuma segitu, guys. Ya mungkin barangkali buat kalian yang mau ngikutin peraturan ini, ya silahkan. Kalau menurut saya pribadi sih istilahnya gimana ya, memberi bantuannya gak seberapa, cuma setengahnya, terus kita harus bayar admin pula. Kalau saya pribadi sih mending store normal aja sih,
kalau menurut saya pribadi, daripada sekarang kalian waktu kan belum kita kan harus makan, kalau misalkan kantornya jauh seperti saya gitu kan, belum makan belum apa di jalan. Mending itu juga kalau di ACC, kalau enggak kan percuma jauh-jauh. Tapi itu balik lagi ke kalian sih, ke konsumen masing-masing. Kalau dirasa mungkin itu efektif, ya silahkan. Kalau mungkin ya dirasa tidak, ya jangan. Ya itulah dulu mengenai penjelasan tata cara pengajuan leasing untuk bagi kalian yang punya kendaraan mobil atau motor. Kurang lebih seperti itu prosesnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.